Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ketika kita menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama, beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, taat perintah-perintahnya. Dan yang ketiga, kita harus melayani Tuhan. Poin yang ketiga adalah melayani Tuhan. Artinya kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini, kita harus menggunakan hidup kita sesuatu yang berbuah untuk kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita jangan hanya fokus untuk kesibukan di dunia ini saja, mengumpulkan harta di dunia ini saja, tetapi kita tidak memikirkan harta yang sifatnya kekal. Oleh karena itu, kita harus bertekad, berkomitmen. Kalau Tuhan kasih saya umur yang panjang, saya akan gunakan hidup saya sebaik-baiknya juga untuk melayani Tuhan. Lalu kita bertanya, ketika saya melayani Tuhan, apakah ada hal yang akan kita dapatkan? Atau kita merasa sia-sia saja? Mungkin kita juga berpikir, kenapa saya melayani Tuhan? Seolah-olah tidak ada gunanya. Seolah-olah kita hanya melakukan visi misi pekerjaan dari gereja, lalu tidak ada sesuatu yang kita dapatkan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan di kitab 1 Korintus 15 ayat 58. Firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, dalam bahasa Inggris versi King James, kata persekutuan itu tidak ada. Di situ ditulis, ya, sebab kamu tahu bahwa jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, ini berhubungan dengan pekerjaan Tuhan, pelayanan bagi Tuhan. Jadi kita diajarkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, dan dengan giat. Artinya apa? Dengan senang hati, dengan sukacita, dan dengan tekun, dengan usaha yang maksimal. Makanya di sini dikatakan jerih payah. Artinya bukan melayani seadanya saja, tapi kita sungguh-sungguh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita harus melayani Tuhan. Bukan kita menghindar, bukan hanya kita fokus terhadap ya kehidupan di dunia ini saja. Kita dipanggil untuk beribadah, untuk taat firman Tuhan, dan juga untuk melayani Tuhan. Dan kalau ada kesempatan melayani Tuhan, kita akan melakukannya dan dengan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Banyak pelayanan yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah memberitakan Injil. Mengabarkan tentang Tuhan Yesus, juru selamat kepada orang-orang. Mulai dari keluarga kita, kenalan kita, atau siapa saja. Kita ceritakan tentang Tuhan Yesus. Ini adalah pelayanan juga. Pekerjaan-pekerjaan gereja. Ikut memuji Tuhan, paduan suara. Ikut main musik. Mempersembahkan karunia yang kita berikan untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Itu juga pelayanan bagi Tuhan. Bahkan hal-hal yang sederhana pun, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh adalah yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan pun akan senang. Saudara-saudara, di kitab Injil Matius pasal 6. Matius pasal yang ke-6 ayat 20. Apa kata Tuhan Yesus? Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kita pada dasarnya manusia berusaha kerja keras untuk mengumpulkan uang, harta untuk kita nikmati.
dalam hidup ini. Tetapi tahu tidak, saudara-saudara, itu harta yang kita kumpulkan di dunia ini sifatnya hanyalah sementara. Bahkan bisa rusak, bahkan bisa hilang. Kalaupun kita nikmati berapa puluh tahun saja selama kita hidup di dunia ini, tidak sifatnya kekal. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kumpulkan hartamu di surga. Harta sifatnya kekal. Tidak ada pencuri, tidak rusak, sifatnya kekal. Ketika kita meninggalkan dunia ini, akan ada sukacita yang luar biasa karena ada harta kita di surga. Jadi bagaimana kita bisa mengumpulkan harta di surga? Kita hidup untuk Tuhan sungguh-sungguh dan hidup melayani Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan dengan jerih payah kita, dengan sungguh-sungguh yang terbaik untuk Tuhan. Contohnya tadi memberitakan Injil. Contohnya menggunakan karunia-karunia kita seperti main musik untuk pelayanan bagi Tuhan. Dan jerih payah kita itu, pelayanan kita itu tidaklah sia-sia. Ada upah, ada harta yang Tuhan berikan kepada kita. Memang kita melayani bukan supaya kita mendapatkan imbalan daripada Tuhan. Kita memang melayani dengan tulus karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Itu harus motivasi hati kita. Tetapi kita harus tahu bahwa pelayanan yang kita lakukan bagi Tuhan ini tidak juga sia-sia. Tuhan akan memberikan upah bagi kita. Jadi, mari kita bertekad, saya mau melayani Tuhan. Pelayanan sederhana pun. Dan kalaupun saya lakukan yang terbaik dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan melihat, Tuhan tahu, dan Tuhan akan memberikan upah bagi kita. Melayani Tuhan bukan hanya tugas para hamba Tuhan, tapi kita semua orang Kristen. Dan Tuhan menyediakan upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau melayani. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk giat melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.